Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih jumpa lagi dengan saya, Mas Kemambang, di channel Mas Kemambang. Kali ini seperti video-video yang lalu, karena memang sebenarnya ini bukan bukan channel Satrio Piningit, akan tetapi masih membahas tentang Satrio Piningit, spiritual dan lain-lainnya. Dan perlu saya tekankan lagi di sini bahwa channel ini sebenarnya bukan Satrio Piningit atau bukan channel Satrio Piningit ya, akan tetapi kebetulan akhir-akhir ini banyak pembahasan di luaran sana dan di mana saja tentang Satrio Piningit atau munculnya Satrio Piningit ini. Dan ini banyak sekali video-video saya yang kemarin itu membahas tentang Satrio Piningit, yang intinya di situ berbeda-beda penjelasannya, berbeda-beda topiknya, akan tetapi pasti sama tentang Satrio Piningit. Akan tetapi apabila digabungkan dengan video-video yang saya yang lalu, ini ada kaitannya, ada sambung menyambung, akan tetapi di situ tidak saya jelaskan secara detail, akan tetapi di situ sebenarnya masih sambung menyambung, jadi tidak bukan beda-beda penjelasan lagi, bukan. Dan perlu diketahui bahwa Satrio Piningit ini menurut versi Nusantara atau versi Jawa itu adalah seorang kesatria yang tadinya terpingit dan muncul membawa misi menggiring satu masa, satu zaman, atau zaman di situ sudah tidak relevan lagi, kemudian dibawalah oleh Satrio Piningit ke mindset atau pemikiran yang lebih maju dan lebih canggih tentunya. Dan ini Satrio Piningit ini sebenarnya dari dulu sudah ada, dan mereka hanya reinkarnasi, kemudian lahir kembali dengan misi-misi yang sama, akan tetapi dengan keadaan yang berbeda-beda. Kalau zaman dulu Satrio Piningit itu ada hubungannya dengan spiritual dan lain-lainnya, sama saja masih sekarang juga masih sama, tentang masih ada hubungannya dengan spiritual. Satrio Piningit yang dulu yang telah membawa zaman di mana banyak penindasan, banyak ketidakadilan, kemudian ada seorang kesatria muncul dengan membawa misi, membawa jalan terang kepada kaum pada waktu itu, pada zaman waktu itu, di mana zaman waktu itu ada beberapa golongan zaman atau namanya zaman-zaman yang ada di Nusantara ini, yang pernah diungkapkan oleh pujangga-pujangga terdahulu, seperti zaman-zaman Sengoro, zaman Kolobendu, zaman Ewohoyo dan lain-lainnya. Ini sebenarnya adalah zaman-zaman di mana itu masih ada hubungannya dengan kegelapan, atau zaman-zaman yang mengalami kemunduran atau tidak berjalan sama sekali. Kemudian muncullah seorang kesatria yang diramalkan, ada seorang Satrio Piningit yang akan membawa satu misi, di mana keadaan waktu itu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang membutuhkan istilahnya orang yang mampu membawa keadaan tersebut menjadi terang benderang, intinya begitu. Dan ini sudah banyak sekali jiwa-jiwa yang terpilih, dan jiwa-jiwa yang terpilih ini sebenarnya dari dulu sudah ada, dan mereka hanya reinkarnasi, kemudian manifest kembali ke
keturunan-keturunannya atau menitis ke semua yang saat ini lahir, kemudian dari sebelumnya mereka juga sebenarnya juga seorang jiwa-jiwa yang terpilih kemudian lahir kembali, intinya begitu. Dan pada saat ini masih ada lagi banyak lagi satrio Piningit, dan satrio Piningit itu bukan hanya satu, akan tetapi banyak. Dan mereka bisa seorang perempuan, bisa seorang laki-laki, di mana seorang kesatria Piningit ini yang mampu membawa mindset atau pemikiran yang kuno atau yang terdahulu ini bisa membawa ke mindset yang lebih relevan lagi, yang lebih modern, kemudian membawa bangsa ini ke jalan yang kejayaan, mengalami kejayaan, intinya begitu. Dan perlu diingat dan perlu dicatat bahwa Satrio Piningit ini bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang bahwa mereka berpendapat bahwa Satrio Piningit ini adalah Sang Kinasih. Sang Kinasih berarti Al-Masih, ya kan? Al-Masih, Kinasih, Sang Kinasih, atau berarti mereka mengatakan ini adalah Imam Mahdi atau yang lainnya, bukan. Ini lebih ke sekarang ini. Kalau yang itu, kalau dikatakan Satrio Piningit ya monggo, terserah, itu hak masing-masing. Akan tetapi ini belum waktunya Al-Masih ini turun, itu belum waktunya, dan ini masih panjang sekali. Dan satrio Piningit ini akan selalu terus bermunculan sehingga membawa satu bangsa ini menjadi bangsa yang mengalami kejayaan. Dan seperti saat ini yang masih ada, yang masih berjuang, yaitu pejuang nasab, ya siapa lagi, ya saya rasa sudah pada tahu bahwa mereka ini yang mengaku sebagai nasabnya, mengaku tersambung ke Nabi Muhammad, dan mereka menggiring opini, mempropaganda, memperbudak bangsa Nusantara. Dan mereka ini, kita sebagai bangsa Nusantara semuanya sudah pada bangkit, walaupun sekarang ini belum selesai, akan tetapi sudah ada titik terang. Dan ini akan berakhir dengan satu kejayaan atau satu kemenangan, bahwa pribumi akan menang, bukan pendatang, intinya begitu. Dan apabila ada sesuatu yang membela atau seseorang yang di situ ikut membela mereka, ini akan satu persatu akan tumbang, karena mereka bukan membela orang yang bukan orang Nusantara. Siapa yang ingin selamat, ya kita bela, kita jaga Nusantara ini. Dan banyak lagi satrio Piningit yang bukan hanya ini saja. Ini hanya satu hal yang kecil menurut saya. Dan masih ada banyak lagi tentang satrio Piningit yang harus menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan yang lebih besar lagi selain nasab ini. Masih banyak lagi, dan ini akan selalu bermunculan terus. Satrio Piningit yang ada di Nusantara ini akan selalu ada dan selalu keluar, dan banyak lagi jiwa-jiwa yang terpingit yang akan bangkit, akan membela, akan membawa bangsa ini ke jalan yang terang. Dan itu munculnya Satrio Piningit ini akan memunculkan
seorang pemimpin yang adil atau ratu adil. Jadi ratu adil dan Satrio Piningit ini ada hubungannya. Jadi sebelum Ratu Adil ini berdiri menduduki tahta, maka akan bermunculan Satrio Piningit dulu yang keluar, yang akan membersihkan semua kotoran-kotoran, yang akan membersihkan semua kejahatan-kejahatan. Kemudian muncullah seorang Ratu Adil. Ratu Adil bukan berarti ratu seorang perempuan ya. Ini dalam arti ratu adalah raja. Raja itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan ini banyak sekali nantinya Satrio Piningit yang akan muncul. Dan apakah kita ini termasuk jiwa-jiwa yang terpilih sebagai Satrio Piningit atau tidak, yaitu tanyakan pada diri Anda sendiri. Dan jangan dianggap bahwa Satrio Piningit ini adalah sosok yang seseorang, jangan. Akan tetapi Satrio Piningit ini adalah diri kita sendiri atau jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa mereka. Apakah kita itu terpanggil ataukah ada satu pemberontakan dalam jiwa kita atau tidak. Kalau memang kita hanya menunggu mereka, ya nantinya akan lama. Jadi jangan menunggu bahwa Satrio Piningit jiwa-jiwa yang terpilih ini adalah diri kita sendiri. Dan ya mungkin itu saja video saya tentang Satrio Piningit. Mudah-mudahan bisa dimengerti atau mungkin bisa bermanfaat. Ya, apabila video ini bermanfaat, dirasa bermanfaat, silakan di-share kembali. Dan apabila Anda baru saja menemukan channel saya, silakan di like, komen, dan subscribe. Salam budaya, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.